Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 27 Mei tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Putra Sirak. Karya Tuhan hendak kukenangkan, dan apa yang telah kulihat hendak kukisahkan. Segala karya Tuhan dijadikan dengan sabdanya. Matahari bercahaya memandang segala sesuatu, dan ciptaan Tuhan penuh dengan kemuliaannya. Kepada orang-orang yang kudus, Tuhan tidak memberikan kemampuan untuk menceritakan segala karyanya yang mengagumkan itu. Sebab Tuhan alam semesta telah menetapkan supaya jagat raya didukung dengan kemuliaannya. Lubuk lautan dan hati diselami olehnya, dan segala rencana hati diketahuinya. Sebab yang Maha Tinggi mengenal segala sesuatu yang dapat dikenal dan menilik tanda-tanda zaman, yang sudah-sudah diberitahukannya, dan apa yang akan datang dimaklumkan olehnya, dan bekas dari apa yang tersembunyi pun disingkapkannya. Tidak ada pikiran satupun yang terluput dari Tuhan, dan perkataan manapun tak tersembunyi baginya. Ciptaan besar dari kebijaksanaannya diatur rapi olehnya, sebab dari kekal sampai kekal ia ada. Tidak ada sesuatu pun yang dapat ditambahkan atau diambil daripadanya. Dan ia tidak membutuhkan seorang pun sebagai penasihat. Betapa eloklah segala ciptaan Tuhan, tetapi hanya sebagai bunga api sajalah yang nampak. Semuanya hidup dan tetap tinggal untuk selamanya, guna setiap keperluan, dan semuanya patuh kepadanya. Segala-galanya berpasangan, yang satu berhadapan dengan yang lain, dan tidak ada sesuatu pun yang diciptakannya kurang lengkap. Yang satu menguatkan kebaikan dari yang lain, dan siapa gerangan pernah puas memandang kemuliaan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Kekuatan Iman. Saudara-saudari terkasih, kita kerap kali sulit percaya
akan suatu hal jika kita belum menyaksikan atau melihatnya secara langsung. Melihat secara langsung adalah pilihan terbaik dalam mengadakan verifikasi suatu kebenaran. Namun, hal berbeda ditampilkan orang buta dalam Injil hari ini. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar kisah seorang buta yang bernama Bartimeus. Ia adalah seorang pengemis yang buta jasmani sejak lahirnya. Hidupnya sangat bergantung pada belas kasihan orang lain. Akan tetapi, ia mempunyai telinga yang mampu mendengar segala yang baik. Buta jasmani tidak menghalangi Bartimeus menerima kabar gembira tentang Tuhan Yesus. Ia mengandalkan indera pendengarannya untuk mengenal Tuhan Yesus dan semua yang dibicarakan tentang Tuhan Yesus. Dengan telinganya juga, ia mendengar kata-kata Tuhan Yesus. Dalam Injil hari ini, ketika Tuhan Yesus lewat, Bartimeus berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ia memanggil Yesus lengkap dengan identitas pribadi yang jelas sebagai anak Daud. Ia pasti bukan pertama kali mendengar kabar berita tentang Yesus anak Daud. Perjumpaan itu berpuncak pada pertanyaan Yesus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Pertanyaan Tuhan Yesus ini menimbulkan harapan baru dalam diri Bartimeus. Sebuah kerinduan dan penantian yang panjang. Apa yang kau kehendaki, apa yang kau rindukan, apa yang kau inginkan. Bartimeus kemudian berkata, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Inilah jawaban Bartimeus, orang buta itu. Ia sangat meyakini Tuhan Yesus dapat memberikan ia kesembuhan. Saudara-saudari terkasih, melihat, inilah kerinduan, impian, harapan, dan cita-cita paling dalam dari seorang buta Bartimeus. Ia melihat bukan hanya dengan mata jasmani. Ia menemukan keselamatan berkat keyakinan dan imannya yang teguh, dan harapan yang kuat, serta perhatiannya kepada Yesus anak Daud. Saudara-saudari terkasih, menjadi pertanyaan kepada kita semua. Berapa banyak di antara kita yang sungguh punya kerinduan seperti Bartimeus? Tuhan Yesus dalam Injil hari ini kemudian menjawab Bartimeus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kekuatan iman dari Bartimeus menyebabkan ia mengalami kesembuhan sesuai dengan sabda Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat kesungguhan batin Bartimeus, dan Bartimeus mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus berkat iman dan kepercayaannya. Saudara-saudari terkasih, kekuatan iman dan kepercayaan Bartimeus membawa pembaharuan dalam hidupnya. Marilah kita belajar dari Bartimeus yang tak goyah dan tetap percaya, walaupun sebelumnya ia dimarahi oleh orang-orang yang ada di situ karena berteriak dengan keras memanggil nama Tuhan Yesus. Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa inilah kekuatan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Tetaplah beriman dan percaya meski dunia memberikan banyak tantangan. Mujizat akan selalu ada bagi mereka yang tetap kuat dalam iman. Semoga demikian. Amin.